فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سلام. بسم الله الرحمن الرحيم. Qala Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala, al-hadisus sadisu wassamanun ba'da salasimi'ah. Hadis yang ke 386. An Salim bin Abdullah bin Umar, salah satu murid terbaik dari Ibnu Umar, iya. Dan dia adalah ajallu talamid Ibnu Umar, murid Ibnu Umar yang paling agung. Iya, beliau Quraisy dan beliau min kibari tabi'in dan beliau min asbatin nasbi Ibnu Umar, si Salim ini, dan beliau faqih saleh dan seterusnya. An abihi, yaitu Ibnu Umar radhiyallahu anhu maqal sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man iqtana kalban illa kalba saydin aw masyiyah. Barang siapa memelihara seekor anjing kecuali anjing untuk berburu atau anjing untuk menjaga hewan-hewan ternak, fa innahu yanqusu min ajrihi kulla yaumin qiratan, maka sesungguhnya akan berkurang dari pahalanya setiap harinya itu 2 qirat. Apa enggak muflis orangnya ya? Dan langsung bankrupt. Sehari 2 qirat. Dia melihara anjing mungkin berbulan-bulan, bertahun-tahun. Oh, naudzubillah kalau macam itu. Kecuali yang maslahatnya besar, yang diizinkan oleh syariat, bukan maslahat menurut pemikiran kita pribadi, bukan, tapi yang diizinkan oleh syariat, yaitu anjing pemburu, anjing penjaga hewan-hewan ternak, demikian pula anjing penjaga area pertanian, seperti yang insya Allah akan kita lewati dari hadis Abi Hurairah. Insya Allah ada kok ya di situ nanti. Tengok nanti insya Allah, atau tengok hari-hari berikutnya. Oh, tak, ini pun sudah langsung di bawahnya ada catatan di rangkaian hadis itu. Qala Salim wa kana Abu Hurairah yaqul. Dan mudah saja Salim meriwayatkan dari Abi Hurairah, beliau tabi'in, mendapat dari Abi Hurairah sebagai sahabat. Dahulunya Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, yaitu ada tambahan riwayat, au kalba haras, atau anjing pertanian, wa kana sahiba haras, dan Abu Hurairah memang ahli pertanian. Bukan berarti kita buruk sangka, oh karena dia ahli pertanian dia buat hadis sendiri. Tak, Abu Hurairah terpercaya, ditazkiyah oleh Nabi dan para sahabat, semuanya ditazkiyah oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya. Coba apa? Maksudnya adalah orang yang dia sangat yaitu pakar dalam suatu bidang, dia lebih tahu tentang hadis-hadis yang terkait dengan bidang dia itu, cabang mata pencaharian dia. Kalau dianya memang sahabat, bukan politikus atau ahli ekonomi yang jahat-jahat sekarang ini, tapi yang dimaksudkan adalah dari kalangan sahabat. Dia lebih tahu tentang hadis yang terkait dengan masalah dia, karena dia ini rajin belajar, Abu Hurairah. Maka dia lebih hafal tentang hadis yang terkait dengan mata pencaharian dia. Al-makna ijmali, makna secara global, al-kalbu minal bahaimil khasisah al-qadhirah. Anjing itu termasuk dari hewan-hewan yang hina, yang menjijikkan. Walaupun ada sisi yang baik, ini dari sisi apa itu? Dia taat kepada orang yang berbuat baik kepada dia, dan ini ma'ruf. Dia akan rajin ikut pada orang yang membayar dia. Makanya jiwanya hina, tidak punya apa istilahnya ya, tidak punya pendirian yang teguh, tapi dia siap untuk membela yang bayar, taat kepada yang membayar dia, dan semacam itu. Kalau kata para pakar mimpi, kalau kita mimpi melihat anjing, biasanya menunjukkan ada orang yang dia itu hatinya rendah, mudah untuk dibayar, dia akan tunduk pada orang yang membayar dia. Nah, dia adalah gambaran dari anjing, adalah gambaran dari dia. Dan dia menjijikkan, suka menjilat duburnya sendiri, macam kucing juga sebenarnya. Cuma apa? Air liur anjing itu najisnya adalah najis yang mughallad, yang sangat tebal sekali.
sampai-sampai harus dicuci 7 kali. Yang pertama adalah dengan tanah, menunjukkan memang sangat menjijikkan, sangat najis, bukan najis biasa. Dan ada hikmahnya, memang ada bakteria yang sangat berbahaya yang tidak hilang dengan semata-mata air sabun, seperti yang diteliti oleh para pakar. Dan hikmah Nabi jauh lebih tinggi daripada kemampuan para pakar. Walihada naha syar'u syarifu tahiru an iqtinaih. Makanya syariat yang mulia, yang suci melarang dari memelihara anjing. Lima fihi minal madhari wal mafasid, karena di dalam perbuatan ini memelihara anjing ada bahaya-bahaya dan kerusakan-kerusakan. Di antaranya apa? Min di sini tabiin ibti'adil malaikatil kiramil bararah, para malaikat yang mulia yang berbakti akan menjauh anil makanil ladzi huwa fi, dari tempat yang anjing itu ada di situ. Makanya jangan sampai anjing masuk rumah, karena malaikat tak rela, walaupun itu rumah Nabi, malaikat tak mau masuk. Baik. Hukum berlaku secara umum, bukan berarti oh ini Nabi atau ini istri Nabi dia bebas dari hukum, kebal hukum, bukan begitu. Walima fihi minal ikhafah, dan juga akan membuat orang jadi ketakutan. Ya, ada anjing, kadang orang jadi takut untuk nanti jangan-jangan digigit lah atau apa, atau bajunya dirobek, atau slipernya, alas kakinya dicakar-cakar atau apa. Watarwi, ia membuat orang jadi gentar, terutama kalau anjingnya mungkin anjing bulldog atau anjing apa yang besar-besar mungkin, atau yang seperti serigala itu, anjing apa namanya, husky apa itu, husky. Jelas orang jadi takut. Padahal bertamu itu boleh jadi akan mendatangkan berkah bagi tuan rumahnya. Tapi kalau ingin menjaga rumah agar tidak diganggu pencuri, pakai cara yang lain yang Nabi tidak melarang. Ada cara-cara lain, insya Allah, tanpa harus berhubungan dengan makhluk yang najis. Baik. Wan najasah, ada kenajisan. Jangan-jangan anjing menjilat apa itu, tempat duduk, atau menjilat mungkin ya alas kaki, menjilat kesek kaki juga, dan seterusnya. Lalu kaki kita menempel atau apa, naudzubillah. Wal qadharah, benda yang menjijikkan. Iya, kalau air liurnya saja najisnya mughalladah, gimana kencingnya? Kata sebagian ulama, memang ini khilaf, tapi jelas najisnya itulah yang rajih. Walima fi iqtinaihi minas safah, dan juga karena memelihara anjing itu ada kebodohan. Ya bodoh, apa pahala memelihara anjing? Bahkan apa? Membuat orang bingkrah dari pahala, hancur. Karena pahalanya hilang setiap hari 2 qirot. Cari pahala aja belum tentu kita mudah mendapatkan pahala 2 qirot tiap hari, apalagi harus dihilangkan dengan memelihara anjing. Dan itu pun boleh jadi apa? Makanannya mahal dibanding makanan kucing, boleh jadi. Wallahu a'lam. Anjing besar badannya rata-rata. Mani qtanahu naqasa min ajrihi. Di antara bentuk kebodohannya ini, sudahlah keluar duit banyak, tahu-tahu pahala pun habis banyak. Barang siapa memeliharanya akan kurang dari pahalanya. Kulla yaumin syai'un 'adzim. Setiap harinya ukuran yang besar. Thayyib. Qarraba ma'nahu bil qiratain. Rasulullah mendekatkan maknanya dengan 2 qirat. Wallahu a'lam. Tayyib, wallahu a'lamu qadra dzalik. Allah lebih tahu kadarnya macam apa. Apakah sama dengan pembahasan jenazah? 1 qirat adalah seperti Jabalun Azim, gunung yang besar, atau seperti Uhud, seperti gunung Uhud, ataukah qirat ini menunjukkan makna yang lain? Allah lebih tahu. Tapi kita khawatir jangan-jangan memang sebesar gunung 1 qiratnya. Ini 2 qirat tiap hari. Walaupun khilafnya panjang seperti yang dibahas oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari dan juga Asy-Syaukani di dalam Nailul Autar. Li'anna hadza asallah, karena orang ini berbuat maksiat kepada Allah biqtinaih, dengan memeliharanya, wa israrihi ala dzalik, dan dia masih terus melakukan itu setelah tahu dalil. Apakah boleh memberi makan anjing? Oh boleh,
Hadisnya ma'ruf, hadis Abi Hurairah dan yang lain-lain itu. Tapi tidak perlu memelihara dia. Biarkan dia cari makan sendiri, kerja sendiri, cari hidup di mana. Nah, kalau kita tahu ada dia, kita sedekah, tak masalah. Tapi jangan kita pelihara dia. Jangan biarkan dia jadi mendekat ke rumah kita. Khawatir nanti malaikat tak suka untuk mendekat juga dengan sebab itu. Walaupun terjadi perselisihan, bagaimana kalau memelihara tapi dia tidak masuk ke dalam rumah? Ini lebih ringan kalau dia tidak sampai masuk dalam rumah. Seperti kita kasih makan tapi hewannya di luar sana. Yang penting jangan dia mendekat ke rumah. Jangan sampai menjilat keset kaki, menjilat alas kaki, atau menjilat benda-benda yang boleh jadi kita hendak memegangnya, menjilat motor, menjilat kereta. Na'udzubillah. Berarti apa? Kasih makan tapi jangan dekat-dekat dengan rumah. Yang lebih selamat ya memang murni, jangan memelihara dia. Tapi kalau jumpa di jalan atau apa, lemparkan makanan, selesai. Tanpa dia tahu kita. Kalau dia tahu kita, dia akan mendekat itu. Ma'ruf, ketika di Damaj, teman yang biasa ngasih tulang, dia akan diikuti anjing 20 lebih. Sampai menjelang masuk ke rumah, dia bingung sendiri. Niatnya baik, tapi akhirnya anjing jadi sukalah nempel ke dia. Akhirnya apa? Ingin tidur di tempat dia, ingin dipelihara. Ini kita yang susah sendiri nanti. Yang penting bagi tanpa dia tahu itu kita. Kalau naik kereta mungkin senang ya, langsung pergi. Atau dibuang di tempat sampah, nanti dia akan cari di tempat sampah yang jauh dari rumah. Kemudian faida da'atil hajatu ilaih. Kemudian apabila hajat itu menyerukan kepadanya, dan ini adalah bagian dari kemuliaan dan kelapangan syariat. Larangan itu penting demi keselamatan. Tapi terkadang ada kemaslahatan yang besar yang diperlukan, yang dengan cara lain susah, maka diberilah keringanan. Bukan maslahat menurut cara hizbiyun. Haram-haram dilanggar dengan alasan maslahat. Seperti kebiasaan Ikhwanul Muslimin, kebiasaan jamaah tabligh, kebiasaan sururiyun, demikian pula kebiasaan Hizbul Jadid yang sekarang kalam-kalam seperti ini dipakai oleh orang-orang yang mengaku salafi. Setelah tahu dalil begini, kalam salaf gini, tahu-tahu ini demi kemaslahatan. Na'udzubillah, kalam hizbiyun dipakai. Syariat boleh ditinggalkan dengan alasan maslahat yang wahmi saja, sekedar untuk melindungi ahli batil. Tapi maslahat yang memang betul-betul syariat itu mengizinkannya di sini. Li ba'dhi ma fihi min manafi'a wa masalih. Untuk beberapa perkara yang di dalamnya ada, bukan semua perkara, tapi beberapa perkara yang memang diizinkan oleh syariat, ada manfaat-manfaat dan kemaslahatan, kahirasatil ghanam, seperti memelihara kambing. Ini tak masalah, Nabi mengizinkan agar tidak diserang oleh serigala. Walaupun serigala mungkin badannya lebih besar dari anjing, tapi kalau anjing penjaganya 5 atau 6, serigala akan berpikir juga itu harus cari pasukan lebih banyak. Tapi paling tidak kambing itu ada yang membantu menjaga. Allati yukhsha 'alaiha minadh-dhi'b was-sariqin. Yang dikhawatirkan kambing itu akan diambil oleh serigala dan para pencuri. Serigala macam-macam ya. Ada serigala yang kaki 4, ada serigala kaki 2. Pencuri-pencuri yang boleh jadi lebih jahat daripada serigala. Wa mithlu dzalik, semisal dengan perkara ini, iqtina'uhu lil harth, memelihara anjing untuk pertanian. Ya sudah, namanya untuk pertanian dan untuk mengurusi hewan ternak, berarti biar dia tidurnya di dekat-dekat sana, bukan dekat rumah kita. Wa kadzalika idza qusida bihi shayd, demikian pula jika yang diinginkan adalah untuk berburu. Falihadhil manafi', maka untuk manfaat-manfaat ini yasuhu tina'uh, memeliharanya itu boleh. Wa tazulul laimatu an sahibi, dan celaan akan hilang dari orang yang melakukannya atau pemiliknya. Ini masuk dalam kaidah apa? Al-masyaqqah tajlibut taysir. Kesulitan akan mendatangkan kemudahan. Sulit untuk menjaga ternak-ternak, terutama kalau ternaknya banyak. Demikian pula area pertanian. Ya sudah, akan dimudahkan oleh syariat, yaitu boleh memelihara anjing-anjing. Lihat anjing apa yang layak untuk
yang paham untuk dididik yang seperti itu dan seterusnya. Dengan anjing comel kecil-kecil yang untuk hiasan itu bukan. Nah, masyaqqah inilah yang disebutkan dalam usul fikih, yaitu suatu yaitu apa? Masyaqqah timbulnya adalah tatkala hajat itu tidak tertunaikan. Nah, hajat ini adalah keperluan yang mendesak tapi tidak sampai menimbulkan doror. Nah, dikatakan hajat hanya akan menimbulkan masyaqqah kalau tidak ditunaikan. Nah, ini yang dikatakan hajat. Maka dipermudah, diizinkan untuk memelihara anjing yang semula haram. Ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.